Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat hari ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami boleh kembali memuji Engkau, kami boleh kembali meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah ya Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, sebab pujian penyembahan itu datang dari hati kami yang mengucap syukur dan bersuka cita kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan pada hari ini, sebab Dia adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sama-sama kita siapkan hati kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian bagi Allah kita. Dia adalah Allah yang menjadi perlindungan dalam hidup kita. Haleluya. Untuk menolong setiap kami Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Sebab ada mujizat dalam bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya, Benar Tuhan Yesus, hari-hari ini yang Kau mau dari setiap kami adalah untuk terus meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan hati kami terus mau bersyukur kepadamu.
karena Engkau Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong hidup kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kami. Engkau tahu keberadaan kami. Dan Engkau juga tahu Tuhan, kelemahan, batas kekuatan kami. Karena Engkau gak pernah tinggalkan kami. Akan ada selalu mukjizat pada waktu kami bersyukur kepada Engkau untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Dalam bersyukur, kami dapat memiliki kesehatian dalam keluarga-keluarga. Teguh percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mau terus meneguhkan iman kami. Itu yang membuat kami menang dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan kami dapat mengerjakan keselamatan kami di dalam takut akan Engkau. Karena Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, doa saya adalah tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap sehat, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Kalau saya akan terus mengikut apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada kita. Awal bulan Tuhan bicara kepada kita adalah kita jangan mengandalkan diri kita, di mana kita merasa benar sendiri, merasa benar akan diri kita. Kalau kita terus merasa benar akan diri kita, ini akan menghalangi Allah dalam menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, dalam kita berjalan dalam kehendak Tuhan, keluarga demi keluarga harus memiliki kesatuan hati. Kita harus memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita di dunia, kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mengarahkan wajah kita kepada Dia. Hati kita melekat pada Dia. Sehingga pada waktu kita nantinya bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan, Allah menyatakan pada kita adalah aku akan berterus terang kepadamu. Bahwa aku dapat menikmati hidupmu. Engkau bukan pembuat kejahatan. Tapi engkau melakukan apa yang ku mau. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Bukan seperti yang di dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Mengenal dalam bahasa Yunani disebut yada, itu menikmati. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Ini jangan sampai terucap kepada Allah pada waktu kita bertemu dengan Dia. Kepada kita, Allah katakan, aku tidak pernah bisa menikmati hidupmu. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini, Allah dapat menikmatinya, maka saya tangkap bahwa yang terbaik
yang harus kita lakukan adalah kita mau menanggalkan kedagingan kita. Kita nggak mau terus merasa benar sendiri. Kita mau melatih diri kita hidup dalam kesetiaan kita pada Allah. Minggu lalu Bu Gembala bicara mengenai kesetiaan. Kesetiaan kita bisa lakukan kalau kita memiliki keteguhan hati untuk percaya kepada Allah kita. Agar kita dapat hidup dalam kesetiaan pada Allah, keteguhan, ketaatan, kepatuhan kita akan apa yang Dia percayakan pada kita harus kita lakukan dengan baik. Sehingga kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan berjalan sesuai dengan cara pandang Allah. Nah, yang membuat atau yang mengganggu keteguhan hati kita sehingga kita tidak bisa setia kepada Allah adalah saya tangkap ada 4 hal. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah diri kita sendiri, yang ketiga adalah keluarga kita sendiri, dan yang keempat adalah teman. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu iblis. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 13 dikatakan begini. Hendaknya engkau kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jati udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam kehidupan kita saya tangkap ada keadaan layaknya sesuatu ujian demi ujian. Pencobaan yang Allah izinkan pada kita. Dan ini kita harus lakukan step by step. Dalam hari-hari yang jahat. Hari-hari kehidupan kita. Nah, agar kita teguh dan kita tidak dibujuk oleh iblis melakukan kehendaknya. Dalam Efesus 6 ini tadi dikatakan kita harus kuat di dalam Tuhan. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Teguh di dalam Tuhan artinya yang pertama kita harus menguatkan percaya kita atau iman kita pada Allah. Di mana ini artinya adalah kita mau mengenalnya secara benar dan secara pribadi. Mengenalnya secara benar dan secara pribadi, yaitu kita mau, artinya adalah kita mau mengenakan selengkap senjata Allah. Kita lihat bahwa selengkap senjata Allah yang pertama ketopong keselamatan. Kita berpikir, kita menurut pikirannya Allah. Kita merasakan menurut perasaannya Allah. Sehingga kita berkehendak seperti maunya Allah. Baju jirah keadilan. Keadilanlah dalam kehidupan kita yang harus kita utamakan. Keadilan sesuai dengan cara pandang Allah. Adil dalam diri kita. Kita bisa mengasihi sesama. Karena kita sudah beres dengan diri kita. Kita bisa mengasihi diri kita. Sehingga kita pun juga bisa mengasihi Allah. Adil. Ikat pinggang kebenaran. Itu bicara mengenai kebenaranlah yang merupakan dasar dari kehidupan kita. Ikat pinggang kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Kita tidak kedodoran melakukan kehendak Allah. Baju jirah. Itu baju atau pakaian ungu. Itu bicara mengenai perbuatan kita. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Dengan cara kebenaran. Kebenarannya adalah benar-benarnya diri kita. Kita akan kedodoran.
Maka itu kita harus pakai ikat pinggang kebenarannya Allah. Perisai iman. Itu bicara mengenai dalam segala sesuatu. Percayalah bahwa Allah sanggup memberi kekuatan kepada kita. Allah sanggup membawa kita menyelesaikan segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi atas kita. Pedang roh. Kita kenakan firman Allah. Firman Allah itu adalah merupakan pedang roh. Karena itu kita dalam kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan firman Allah. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Itu bicara mengenai apapun yang kita lakukan. Kita harus tahu bahwa kita adalah surat yang terbuka. Kita harus rela bahwa orang-orang akan melihat kita ini adalah representasinya Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Kita mengatakan bahwa kita mempercayai Allah kita mengatakan bahwa Allah kita hidup, tapi kenyataannya dalam hidup kita tidak mencerminkan siapa Allah kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah kita hebat? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah kita hidup? Nah, disinilah saya katakan tadi, iblis lawan kita. Kita harus menguatkan iman kita. Mau mengenalnya secara pribadi, dan benar, itu bicara mengenai kita mau menggunakan selengkap senjata Allah. Yang kedua, dari Efesus 6 tadi dikatakan bahwa kita sadar bahwa perlawanan lawan kita bukan darah dan daging. Darah dan daging itu bicara mengenai sesama kita. Tapi roh yang menguasai manusia. Nah, saat kita melekat pada Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Dia akan menyikapkan segala sesuatunya. Yaitu melalui hikmat dan pengetahuan yang tersembunyi. Membawa kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Yaitu membawa kita dalam perlindungan dan kekuatan kuasa Allah. Dalam Kolose 2 ini dikatakan kan, ayat yang ketiga. Kristuslah yang menyingkapkan segala hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kalau kita melekat dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi, segala sesuatu yang kita hadapi, kita tahu. Kita tahu itu bicara mengenai kita memiliki hikmat untuk melihat sebenarnya dalam segala situasi, siapa lawan kita, itu terjadi. Allah izinkan untuk apa? Dan Allah memberikan pengetahuan. Pengetahuan adalah cara kita melakukan segala sesuatu yang kita harus lakukan dalam kita memenangkan semua ujian atau persoalan yang Allah izinkan pada kita. Yang kedua, diri kita sendiri. Penghalang keteguhan, kita memiliki keteguhan hati, kita memiliki iman. Seringkali kita selalu menyalahkan, itu karena iblis. Aku gak bisa ini karena iblis, aku berbuat dosa ini karena iblis. Aku memiliki keinginan, akhirnya berbuat dosa, itu karena iblis. Iya, memang karena iblis, tapi bukan hanya karena iblis. Yang kedua adalah karena diri kita sendiri. Atau juga bahkan yang kelihatannya rohani. Itu kan karena Allah sedang mencobai saya. Sehingga kelihatannya saya berbuat dosa. Oh, ternyata saya melakukan dosa. Nah, saya perlu ditolong. Itu sesuatu yang rohana dibuat jadi rohani. Sesuatu yang tidak alkitabiah, tapi kita alkitabiah. Kan kita buat benar-benar kelihatannya alkitabiah. Dalam Yakobus 1 ayat 13-14
Dikatakan begini. Kalau kita katakan bahwa yang terjadi pada kita itu karena Allah mencobai kita. Enggak. Dalam Yakobus 1 ayat 13 katakan, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan tetapi tiap-tiap kita, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu, tadi keinginan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, telah dibuahi lagi oleh kedagingan kita lagi. Itu akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dari sini akhirnya kita tidak memiliki keteguhan hati untuk hidup dalam kesetiaan kita pada Allah. Untuk kita benar-benar mau melakukan kehendak Allah. Itu juga karena diri kita. Kalau kita melekat dengan Allah. Kalau kita benar-benar mau punya saat teduh. Punya hari-hari peristirahatan di mana kita mau mengenalnya dengan benar. Allah yang di dalam kita akan menuntun kita untuk melakukan apa yang dia mau. Sehingga manakala keinginan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya kedagingan. Karena kita melekat dengan Allah. Kita tidak akan dicobai oleh keinginan kita yang sifatnya daging. Karena itu melalui jiwa kita. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita mau melatih diri kita, mau mengenakan pikirannya Allah, perasaannya Allah, atau perasaannya Kristus. Sehingga karena kita mengenakan pikirannya Allah, perasaannya Allah, kita pun berkehendak seperti yang dipikirkan Allah, seperti yang dirasakan Allah. Disinilah kita akan dituntun oleh Roh Allah, yaitu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Yang menguasai hidup kita. Yang kita izinkan, kita posisikan dia sebagai penguasa atas hidup kita. Yang kita izinkan dia menuntun setiap kehidupan kita. Nah, saya tangkap dari Kolose 2 ayat 9 dikatakan gini. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Dalam Kolose 2 ayat 9 ini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk melihat begini. Kristus, Tuhan Yesus Allah Anak. Ingat, dia itu 100% manusia. Tapi 100% Tuhan. Dari 100% manusia, dia juga mengajarkan bahwa dia juga mempunyai keinginan. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia tahu dia akan disalibkan, menanggung semua isi dunia, dosa seluruh isi dunia ini. Lihat, dia bilang apa? Bapa, kalau boleh, yang terjadi adalah kehendak. Dia pengen bahwa kehendaknya dia apa? Dilalukan dari semua itu. Tapi kalau boleh. Tapi Tuhan katakan, tapi biarlah semua itu kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi di sini kita lihat keteladanan Tuhan Yesus Allah Anak di dunia. Tuhan Yesus katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Berarti dia sebagai 100% manusia yang punya kehendak juga. Seperti kita mempunyai kehendak juga.
tapi dia mau melakukan yang Allah mau. Mematikan kehendaknya sendiri. Mematikan kedagingannya. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu di dalam Kolose 2 ayat 9 ini katakan seluruh kepribadian Allah. Lihat. Diam pada Kristus. Pada kemanusiaannya. Jadi saat kita mau berjalan seperti maunya Allah. Itu seperti kayak kita sedang mengizinkan pribadi Allah menuntun kita. Itu sedang mengizinkan bahwa pribadi kita dipenuhi oleh pribadinya Allah. Mari. Kuasailah diri kita. Dengan kita mau menguasai diri kita, kita bisa memiliki keteguhan hati untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah keluarga. Kadang-kadang yang menyebabkan keluarga itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian keluarga itu menjadi goyah. Karena orang yang ada pribadi dengan pribadi lepas pribadi yang ada dalam keluarga itu, yaitu kepala keluarga atau ayah, ibu dan anak, ini tidak tahu posisi masing-masing. Sehingga ada yang keluar dari posisinya dia atau dia melompati pagarnya. Jelas Allah katakan bahwa dalam keluarga Kristus, yang paling tinggi itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal. Yang menguasai hidup kita. Yang kedua adalah kepala keluarga atau ayah, ibu dan anak. Ini jangan dibalik-balik. Nah, dikatakan bahwa Kristus sebagai kepala dalam keluarga Kristus. Dalam keluarga Kristus atau keluarga Kristus. Saat kita mau semuanya bersatu dengan Kristus. Karena kita mengenal siapa Kristus secara benar dan secara pribadi. Di sini dikatakan dalam Kolose 2 ayat 10. Kita diberi hidup sepenuhnya. Jadi pada waktu kita benar-benar bersatu dengan Kristus. Maka kehidupan yang seutuhnya, yang benar itu ada dalam hidup kita. Kehidupan yang benar itu adalah dimulai di sini. Dikatakan kita disunat. Bukan oleh sunat manusia. Tetapi oleh sunat Kristus. Yang membebaskan kita dari tabiat dosa. Nah, disunat oleh sunat Kristus. Membebaskan kita dari tabiat dosa. Itu seperti dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan gini. Kita adalah ciptanya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Kita dicipta ulang. Kita disunat. Kita dibebaskan dari tabiat dosa kita. Dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang Allah persiapkan, dan Allah mau kita hidup dalam dia. Jadi pekerjaan besar yang Allah percayakan pada kita, dan itu adalah kita sebenarnya yang Allah mau. Dalam kehidupan kita, kita tuh merepresentasikan Kristus dalam hidup kita. Nah, disunat itu bicara mengenai dilahirkan kembali. Itu juga bicara mengenai dibaptis. Kita lihat di sini. Waktu kalian dibaptis, kalian dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dengan baptisan itu juga. Kalian turut dihidupkan kembali bersama Kristus. Waktu kita dibaptis, Allah mengampuni segala dosa kita.
membatalkan surat hutang terhadap kita. Hutang yaitu adalah dosa. Hukuman dosa adalah maut. Yaitu cara menyalibkan surat hutang itu pada kayu salib di mana Tuhan Yesus disalib. Nah, dikatakan di sini dibaptiskan. Saya tangkap dan saya melihat arti baptiso itu adalah selam. Dan kedua dilahirkan kembali. Kenapa saya katakan selam dan dilahirkan kembali? Dalam Yohanes 3 ayat ketiga dan kelima dan keenam juga dikatakan begini. Engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Dan engkau juga tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Di ayat 6 dikatakan, yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, ini bicara mengenai roh, kelahiran roh. Nah, pada waktu kita dibaptis, kita dilahirkan kembali. Proses kelahiran baru itu gimana? Yang pertama, pada setiap kali Tuhan izinkan, Tuhan suruh saya membaptis orang, saya memberikan pengertian begini. Ini seperti firman Allah dikatakan begini. Baptisan air atau dilahirkan dari air pada waktu kita ditenggelamkan. Itu adalah tanda pertobatan. Jadi dalam tanda pertobatan itu berarti sebelum kita dibaptis air harus bertobat. Pertanyaannya adalah saya tidak sedang bicara mengenai teologi memperdebatkan mengenai dogma antara yang ada aliran kepercayaan yang ada di kekristenan. Tapi saya sedang mengajak kita semua melihat kebenaran Alkitab. Dikatakan orang yang bertobat, orang yang mengerti pertobatan adalah orang yang sudah dewasa. Karena dia dewasa, dia ngerti bertobat. Bertobat itu apa? Mengakui dosanya dan kemudian mengundang Yesus masuk. Yaitu pada waktu mengundang Yesus masuk, rohnya hidup kembali. Karena pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, rohnya mati dan roh yang mati itu harus dihidupkan kembali. Bagaimana caranya? Mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Berarti orang yang dewasa yang mau bisa mengundang Yesus masuk, dia ngerti sekali. Dia butuh rohnya dihidupkan. Mengundang Yesus masuk dalam hatinya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang disebut bertobat. Tanda pertobatan itu dibaptis, diselam. Kenapa diselam? Karena memang arti baptiso itu diselam. Dan pada waktu diselam, kita lihat ada enggak air, permukaan air yang tingginya lebih tinggi dari permukaan tanah? Enggak ada. Dan pada waktu kita dibaptiskan, itu seperti kita sedang dimatikan, kita dikuburkan. Dan waktu kita keluar dari air, kita sedang dilahirkan kembali. Maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 8. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, tadi pada waktu kita terima Yesus, roh kita hidup. Dan kita mengimani pada waktu kita ditenggelamkan, dibaptis, semua dosa kita. Lihat dalam Kolose 2 tadi ayat 10. Semua 12, terus kemudian 13, 14, 15. Semua dosa kita dikuburkan. Dan waktu kita keluar, kita dibangkitkan.
dibangkitnya kenapa? Kita pada waktu kita keluar, kita percaya akan kuasa Allah yang sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Roma 8 ayat 11 tadi. Itu juga dalam roh, secara roh, itu menghidupkan kita. Nah, yang menarik juga di sini ayat yang ke-15. Karena salib itu membuat segala roh yang di dunia, yang memerintah dan berkuasa tidak lagi berdaya lagi. Yaitu takluk di bawah kaki kita. Karena Kristus. Nah ini penting. Ini penting. Sehingga kita tidak diintimidasi lagi oleh iblis. Nah, karena itu kita harus dalam keluarga ini kita harus jadikan Kristuslah sebagai kepala. Kita jadikan Kristuslah yang memimpin hidup kita. Hidup dalam keluarga kita. Sehingga benar-benar Kristus adalah kepala dari setiap roh yang berkuasa dan memerintah. Pengertian setiap roh yang berkuasa dan memerintah dalam keluarga. Ingat loh, kita itu bicara juga mengenai keluarga. Ingat loh, kita ini kan manusia roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, yang diam dalam tubuh. Kenapa dikatakan kita manusia roh? Karena Allah yang adalah roh, itu menciptakan kita. Ingat pada waktu itu di dalam Kejadian, mari kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Berarti apa? Allah yang adalah roh menciptakan kita, berarti kita roh juga. Nah di sini, ini bicara mengenai kalau kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai kepala, kita dalam keluarga manusia roh ini, semuanya menundukkan diri kepada Kristus. Yang kedua, yaitu ayah atau kepala keluarga atau suami. Ayah, suami ada perwujudan dari Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala keluarga yang melindungi keluarganya. Dalam Efesus 5 ayat 23 gini, suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Dan saya tangkap, suami melalui keteladannya, hidupnya, itu dialah yang akan menyelamatkan keluarganya. Sehingga seluruh keluarganya melihat teladannya itu pada suami. Teladannya pada ayahnya. Saya pernah iseng. Bukan iseng ya. Saya mau tanya. Karena saya mau tahu gitu. Saya tanya sama anak saya yang bungsu. Saya bilang gini sama anak saya yang bungsu. Kalau misalkan papa nyeleweng punya perempuan lain sama seperti laki-laki lain atau seperti ayah-ayah lain, apa reaksimu? Anak saya bilang gini, yang pertama marah, yang kedua saya akan ikut papa. Lihat, saat saya sebagai kepala keluarga tidak memberikan keteladanan hidup yang benar, itu akan merusak seluruh keluarga. Karena mereka akan mengikuti teladannya, mengikuti ayahnya. Di situ saya mulai mengerti. Saya harus membangun diri saya. Agar saya menjadi teladan yang baik. Menjadi ayah yang baik dalam keluarga saya. Baik saya sebagai ayah dari keluarga Barga Setiadi, maupun juga saya sebagai ayah dalam keluarga Gereja Bethel Indonesia Jemaat House of Worship Family. Saya sebagai teladan bagi setiap jemaat yang Tuhan percayakan pada saya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga.
Setiap ayah harus tahu persis apa yang dikatakan dalam Titus 3 ayat 14. Dikatakan gini, biarlah setiap kita belajar melakukan pekerjaan baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka tidak berbuah. Seorang ayah harus mau belajar setiap saat. Dalam segala hal. Belajar bagaimana mendidik anaknya. Belajar dalam, katakanlah saya sebagai dokter gigi. Saya harus, dan spesialis konservasi gigi. Saya harus benar-benar ahli dalam bidang saya. Sehingga dalam kehidupan saya, dalam praktek saya, keluarga saya dapat melihat aku mau seperti Papa. Karena terus mau belajar dalam segala hal. Sehingga pada waktu saya bilang begini kepada anak saya, Nai, anak saya nomor 1, L atau Day, belajar. Karena saya terus mau belajar. Mereka dikatakan, enggak mau. Loh, enggak. Mereka mau ngikut. Kenapa? Saya sudah melakukannya. Belajar melakukan pekerjaan yang baik. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu harus kita pelajari dalam segala hal. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ini setiap kepala keluarga harus belajar itu. Melakukan segala sesuatu yang baik dalam segala hal. Yang ketiga, yaitu istri atau ibu. Saya tangkap dan saya melihat fungsi ibu atau istri itu memberikan kenyamanan dalam keluarga. Kenyamanan yang paling pertama adalah pengalaman, yaitu mengajarkan takut akan Allah dalam hal penundukan diri. Banyak perseteruan, banyak disunity atau ketidaksatuan dalam keluarga. Karena dalam keluarga ini nggak ada unity. Kalau yang seperti saya bilang tadi, mereka dalam keluarga itu melompat pagar. Nah, saya juga belajar dari istri saya dalam pembicaraan dia dengan saya, sharing-sharing pada waktu menangani, membangun para ibu-ibu. Jadi saya bilang begini, banyak orang melompat pagar atau istri-istri melompat pagar. Yang pertama adalah karena dia tidak ngerti Efesus 5 ayat 22 itu sebenarnya ditujukan untuk istri, bukan untuk suami dalam mengintimidasi istri. Dikatakan gini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, di sini istri itu harus tahu sekali bukti bahwa dia tunduk pada Tuhan. Dia harus tunduk pada suaminya. Nah, terus saya bilang begini, yang mengizinkan roh Isabel hidup menguasai istri dan keluarganya. Yang pertama adalah istri merasa bahwa dia adalah perempuan kuat yang dibutuhkan oleh laki-laki yang lemah. Saya ulangi. Yang mengizinkan, yang akhirnya roh Isabel itu menguasai dalam kehidupan keluarga. Karena para istri merasa bahwa dirinya adalah perempuan kuat.
yang dibutuhkan oleh laki-laki yang lemah. Kenapa bisa begitu? Banyak juga laki-laki yang mengatakan begini. Tahu kan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada di dalam gereja. Istri ini adalah penolong. Penolong. Padahal Alkitab tidak pernah bilang begitu. Firman Tuhan katakan gini, istri adalah penolong yang sepadan. Dia katakan, dihilangkan sepadannya. Kalau penolong, dalam kamus bahasa Indonesia, penolong itu berarti yang menolong itu harus lebih kuat dari yang ditolong. Maka itu akhirnya perempuan mengatakan bahwa, para istri-istri mengatakan bahwa dia itu laki-laki perempuan pribadi yang kuat atau perempuan yang kuat dibutuhkan oleh laki-laki yang tidak kuat atau laki-laki lemah. Hati-hati loh. Kita harus tahu posisi kita. Kalau istri atau ibu memberikan keteladanan dalam suatu keluarga, itu bicara mengenai submission, penundukan diri. Maka anak-anak akan melihat bagaimana submission dalam keluarga. Kalau ada submission dalam keluarga, maka itu akan memberikan kenyamanan. Makanya saya katakan tadi, istri adalah faktor kenyamanan dalam suatu keluarga. Karena dia mengajarkan takut akan Allah dan penundukan diri. Dia bisa berkatakan bahwa aku takut akan Allah karena aku sebagai pelaku firman Allah. Dan dia akan dilihat oleh anak-anaknya. Sehingga anak-anak dalam keluarga itu tidak lompat pagar. Yang keempat, yaitu anak-anak. Dua hal yang harus anak-anak lakukan, yaitu adalah taat dan hormat pada orang tuanya. Nah, taat dan hormat akan orang tuanya, ini mereka bisa lihat dari tadi keteladanan dari ayahnya dan ibunya. Dia bisa taat pada orang tuanya, dia juga bisa taat dengan dan hormat pada ibunya. Taat dan hormat pada orang tua, ini akan membuat setiap anak hidup berbahagia dan panjang umur di dunia ini. Karena dia tidak melompat pagar. Nah, yang keempat. Tadi yang pertama adalah iblis. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat adalah teman. Dalam kita memiliki keteguhan hati, kemudian terus memiliki percaya kepada Allah. Saat kita memiliki pergaulan yang baik. Sekali lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang dibina, dibentuk dari keluarga. Saat kemudian akhirnya kita sebagai keluarga itu salah memilih teman. Maka semua kebiasaan yang baik yang tadi, takut akan Allah, dia sebagai suami, sebagai istri dan anak, rusak semua. Kenapa? Dikatakan gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah di sini bicara mengenai bergaul itu bukan berarti, wah saya gak mau berteman dengan itu, nanti aku kotor. Bukan, maksudnya pergaulan itu adalah sharing kehidupan. Dalam kehidupan kita bicara mengenai saran-saran, bicara mengenai bagaimana memilih sesuatu tempat pekerjaan atau apapun juga. Mari kita sharinglah dengan orang yang takut akan Allah.
Sehingga kita dibawa pada rel yang benar. Di sini dikatakan ayat 34, sadarlah. Kalau kita mulai salah dalam memilih teman, sadar. Kembali hidup dalam takut akan Allah. Kenapa? Karena kita dikatakan itu, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Dalam kehidupan kita, ada yang gak mengenal Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Boleh. Tapi yang penting adalah sadar loh, di antara kehidupanmu itu ada yang gak mengenal Allah. Karena itu dalam engkau sharing kehidupan, pilihlah teman. Jangan sharing kehidupan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mari latih diri kita seperti Raja Daud dalam menghadapi keadaan-keadaan, termasuk keadaan yang saat ini sedang terjadi. Untuk setiap kehendak kita. Sehingga kita memiliki keteguhan hati dan terus mempercayai Dia. Hidup dalam kesetiaan, melakukan segala rancangannya dan jalan-jalan yang telah Dia tetapkan atas setiap kita, orang yang percaya pada Dia. Dan melihat segala sesuatu itu dari cara pandangnya Allah. Seperti yang Raja Daud bilang di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan ini. Bahwa aku tertindas itu baik-baik bagiku. Pada waktu kita sedang melakukan kehendak Allah. Itu kan kita sedang mematikan kehendak daging kita. Ingat Tuhan Yesus tadi kan. Untuk masuk di salib. Dia stres. Stres apa? Keringatnya. Bagikan tetesan darah. Karena stres banget. Pembuluh darah tepinya pecah. Maka itu keringatnya itu keluar darah. Itu sengsara, tertindas. Melakukan kehendak Allah itu membuat kita tertindas. Daging kita tertindas. Tapi lihat gini, itu baik bagiku. Tertindas melakukan kehendak Allah. Menyalipkan daging kita, itu baik. Karena disitulah aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Belajar pengenalan kita akan Allah. Belajar kehendak-kehendak Allah. Dikatakan ayat 73, tanganmu yang menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah, dalam kita belajar kehendak Allah, ketetapan Allah dalam kita bertindak, kita harus tahu dua hal ini tadi. Bahwa Allah yang menjadikan kita dan Allah yang membentuk kita. Ya. Allah menjadikan kita. Ya. Kita adalah ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia yang menjadikan kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus berarti apa? Kita dibentuk oleh Allah. Kita yang terlahir dosa karena manusia pertama itu berdosa, kita mewarisi dosa, dibentuk kembali sesuai dengan gambarnya Allah. Untuk kita bisa Allah membentuk kita seperti maunya Allah, kita butuh pengertian, kita butuh hikmat. Ini yang harus kita lakukan saat kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak seperti saat-saat ini. Yang terus sedang saya tanya, Tuhan apa yang harus lakukan? Tuhan bagaimana saya harus bertindak dalam hari-hari ini? Pada waktu seperti yang Bu Gembala kemarin sampaikan. Pengen rasanya saya mau buka ibadah lagi. Tapi terus saya tanya sama Tuhan. Kapan yang Allah mau? Waktu yang tepat untuk kita mulai ibadah lagi. Belajar benar-benar lakukan kehendak Allah. Nah, dalam Yakobus 1, kalau kita mau terus belajar melakukan kehendak Allah, di mana setiap kehidupan kita tuh ada ujian yang Allah izinkan, pencobaan yang datang dari kedagingan kita dan dari tipu muslihat iblis. Saat kita
tahan dalam ujian. Allah katakan di dalam Yakobus ayat 12, kita akan diberi mahkota kehidupan. Nah, saya tangkap mahkota kehidupan itu ada dua. Yaitu mahkota itu bicara mengenai hadiah kan. Kehidupan. Kita dapat memperoleh kehidupan yang baik di dunia kita yang sementara. Saat kita benar-benar mengikuti tuntunan Allah. Nah, di dalam dunia kehidupan yang kita sementara, karena kita mengikuti tuntunan dari Allah melalui Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang menguasai hidup kita, Allah mengizinkan ujian, pencobaan ini. Tapi karena kita mengikuti tuntunan Allah, maka kita akan menerima janji-janji Allah di hidup kita di dunia. Kita menang terhadap ujian kita di dunia ini. Yang kedua, yaitu kita menang dalam kehidupan kita dalam kekekalan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu seperti maunya Allah, dalam Matius 7 ayat 23 tadi, Tuhan katakan ini, aku dapat menikmati hidupmu. Karena engkau bukan pembuat kejahatan. Engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaanku. Mari. Ingat yang Tuhan sampaikan pada kita. Bahwa karakter Allah. Kemarin sudah disinggung oleh Bu Gembala. Yaitu dia adalah emunah. Dalam perjanjian lama. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari dirinya sendiri. Dan Allah yang adalah pistos. Itu layak dipercaya. Karenanya janganlah kita hidup dalam kebenaran diri sendiri. Mari hidupilah. Hidup hari-hari kita ini. Hari-hari di mana kita masih ada dalam kehidupan dunia ini. Sesuai dengan kehendaknya dan jalan-jalannya. Dengan setia. Dengan keteguhan hati. Sehingga kita bisa dapat bertahan. Kita menang terhadap ujian-ujian yang Allah izinkan bagi kita. Sehingga kita bisa menikmati janji-janjinya bersamanya. Di dunia ini maupun juga nanti dalam kekekalan di surga yang mulia. Amin. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk menurunkan suara hati kita. Allah kita tahu apa yang kita perlukan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tahu juga apa yang Allah kehendaki? Sehingga kita benar-benar selaras dalam kehidupan kita melakukan kehendak-Nya. Pada waktu kita selaras dengan kehendak-Nya, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kau Allah yang baik, mari sembah Dia. Ungkapkan semua yang menjadi pergumulan hidup. Dan kemudian bangun keteguhan hatimu. Bahwa bersamanya Dia, Allah kita yang hidup, kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah melihat hatimu. Allah melihat
apa yang kau butuhkan. Allah menampung setiap air matamu. Nyatakan pada Allah, nyatakan. Dia tampung air mata dalam cawannya. Percayalah, Allah akan menuntun hidupmu, hidup kita, hidup dalam kemenangan. Percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Pujian tadi harus kita imani. Dimulai dengan kita mengenal Allah dengan baik. Hidup dalam kebenaran. Kita terus memaksa jiwa kita untuk bersyukur. Dan mempercayai Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang layak untuk dipercaya. Engkau melihat setiap hati-hati yang terbuka dan mengangkat tangannya kepadamu ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang layak dipercaya. Hata hamashe hata bakasa imahana haso hana kata basehat. Kuatkan setiap kami Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang bertelut. Teguhkan setiap hati Tuhan. Sehingga kami menang terhadap ujian yang sedang Engkau izinkan atas seluruh manusia di dunia ini. Melalui pandemi COVID-19. Kau katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Dalam hidup kami ada minyak, yaitu pengurapan-Mu yang selalu menuntun kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Ada anggur, darah-Mu yang di kayu salib yang sudah menebus dosa kami. Itu tidak merusak. Engkau tidak merusaknya. Karena kami adalah bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akan berdoa. Kita sama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Untuk bangsa dan negara kita. Bapa, aku terus mengangkat tanganku untuk Indonesia, di mana kami ada, untuk tanahnya, untuk udaranya, untuk airnya. Tahir dalam nama Yesus. Tahir dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mengangkat tanganku untuk Presiden kami Tuhan. Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Dan semua jajaran menteri Tuhan. Dan semua kepala-kepala daerah. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, camat, wakil camat,
lurah, wakil lurah, RW, dan RT. Beri kesatuan hati pada kami Tuhan, untuk kuat, saling mendukung, saling mendoakan untuk tanah di mana kami berada, untuk udaranya, untuk airnya. Kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota legislatif, sehingga dalam membuat aturan yang fokusnya adalah takut akan Engkau dan kebijaksanaan untuk rakyat Indonesia, dan yudikatif Tuhan, sehingga hukum di Indonesia ditegakkan secara benar. Kami juga terus berdoa untuk seluruh dokter dan dokter gigi, perawat dan perawat gigi. Beri keteguhan hati pada setiap kami Tuhan. Beri hikmat marifat pada setiap kami, pengetahuan Tuhan, dalam kami melayani pasien-pasien kami, sehingga kami mendiagnosa secara benar dan memberikan perawatan secara benar di hari-hari yang menyesakkan ini. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk para sukarelawan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rumah sakit di seluruh Indonesia. Semua pegawai-pegawai di rumah sakit seluruh Indonesia. Dan semua karyawan-karyawan, semua pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mau berdoa secara khusus untuk direktur rumah sakit, ibu direktur, beserta seluruh jajarannya, koordinator medis dan koordinator penunjang medis, para dokter-dokternya, para perawatnya, para karyawan, diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ketua Sinode GBI, Pak Rubin Adi Tuhan. Kira habaka syakaya dalam. Kami juga berdoa untuk Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur. Kami juga berdoa untuk jajaran Lipo Group, di mana gereja berada. Secara khusus direktur dari Mall Cibubur Junction Tuhan. Berikan keteguhan hatinya. Berikan dia Kau berikan hikmat dan pengetahuan. Membuat keputusan yang benar untuk mall, sehingga mall ini terus semakin diberkati dan semua tenan-tenannya diberkati di dalam nama Yesus. Dan hamba juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat yang Kau percayakan. Beri keteguhan hati mereka. Beri kesetiaan mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada setiap jemaat-Mu Tuhan, yang Kau percayakan pada hamba-Mu. Tapi yang Kamu tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan.
Mari angkat tanganmu, buka hatimu, dan kita akan akhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dan sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Terus berkati.